Lagu wajib nasional kita, saya yakin Bapak Ibu semua tahu. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kayaknya gak enak ya kalau kita gak berdiri ya. Yuk kita goyang lagi yuk. Yuk. Ada yang mau goyang sama saya di sini? Yang mau goyang sama saya? Dapat tiket Jakarta Bali PP. Ketemu di Gilimanuk. Hey. Yo bilang, oh betapa indahnya. Come on. Betapa indahnya. Hey. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi bilang yuk, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Yuk tangan sama-samanya yuk. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Ya silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang Bapak Gembala untuk naik ke mimbar. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Iya, shalom Nita. Shalom semuanya. Puji Tuhan.
Silakan kita kenalin siapa narasumber kita. Dari tadi ya, biar penasaran gitu iya, loh. Sambil menunggu Bapak Gembala. Kenalin dulu dong Bapak Gembala Iya kita. dong. Karena banyak tamu-tamu yang baru Karena hari banyak ini yang baru datang Pak, dari flyer. iya. Oh, puji Tuhan. Jadi Iya. mesti dikasih hadiah Pak yang ngasih flyer Oh, Pak. iya. Ya, jangan lupa Pak. Ya, Saya kasih benar. flyer juga loh Pak. Iya. Ya baik, saya sapa juga Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan siang hari ini yang baru hari ini hadir di tempat ini, yang tadi infonya. Nah, 3 orang 4 orang. iya, Ya, yang puji tadi Tuhan. infonya ada yang 5. mendapatkan undangan dari flyer lewat teman-temannya ya, puji Tuhan akhirnya tiba di tempat ini. 5. Tapi ada juga yang bilang saya kesasar ke tempat ini, bukan karena mau ke mall akhirnya ke sini ya Bu. Tapi memang kesasarnya di tempat yang benar. Oh iya, tadi ibunya sudah duluan loh, sudah waiting list, sudah pesan tempat. Tadi ya di belakang ya Bu. Ya Bapak Ibu yang masih ada di belakang bisa kami undang untuk Kita kenalin hadir ke dulu depan. profil Dan Bapak saya Gembala mau kita. mengenalkan Bapak Gembala kita dulu kita kenalkan. Yang baru-baru Bapak hadir, Ibu yang baru ini Bapak hadir. Gembala kita. Ya. Namanya siapa? Bapak Gembala. Nah, jangan lupa namanya siapa Yang nih? ada di Kak, gimana Monas. sih? Ntar gini, siapa ya? Enggak. Bapak Dr. Insinyur Hari Saragi. Ya, amin. Betul. Bapak Gembala kita yang hadir siang hari ini. Ya. Coba Bapak Ibu kasih surprise untuk tepuk tangan dulu supaya lebih semangat kita siang hari ini. Iya, musiknya juga lebih semangat. Ya, Bapak Gembala kita agak sedikit telat karena jalanan macet. Ya, tapi puji Tuhan sudah tiba di tempat ini dan kita akan mulai obrolan kita ya Bro Sam ya. Ya. Dari tadi kita banyak ngobrol nanti Banyak yang lain ngobrol, bosan. nanti bosen. Karena saya juga kan mesti narasumber yang Iya ngomong betul. dong. Baik, saya undang narasumber kita yang tadi kayaknya tersembunyi, teman-teman bertanya Bapak Ibu ya. Siapa sih? Kenalin dong namanya Iya. siapa? Saya undang untuk ke depan Bang Eki. Pak Eki Soekarno, kasih tepuk Kasih tangan tepuk dong yang tangan. paling meriah dong. Selamat siang. Selamat siang Bang Eki ya, sekali Iya. lagi kita. Terima kasih. Iya, Pak Eki bisa memperkenalkan diri apakah benar saudaranya Ibu Megawati atau bukan? Oh iya betul. Yang pasti Bang Eki tadi juga nggak kesasar sih ke sini. Iya. Baik Bang Eki silakan. Iya, silakan Oke. dulu ya, Pak. Saya berdiri aja ya. Oh, iya, Perkenalkan oke. diri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebijakan, Rahayu. Saya Eki Soekarno, ya profesi saya sebagai musician. Saya juga guest lecturer atau lecturer alat musik drum dan percussion. Tapi saya kebetulan multi instrumen. Jadi kadang-kadang saya mengajar gitar juga, kadang-kadang tapi yang tetap adalah drum dan percussion. Itu profesi saya dan saya juga sebagai konsultan musik, music director dari beberapa project itu. Itu Manita. Iya. Iya, siap. Tuh. Ada mungkin pertanyaan orang-orang, Pak. Ada saudara dengan Megawati nggak Soekarno ini? Kebetulan namanya sama gitu. Ayah saya namanya Soekarno. Oh, tuh. Tapi beda, Kolonel Soekarno ayah saya. Oh, tentara. Ya. Saya anak kolong. Iya. Kebetulan siang hari ini kita bersama seorang Bang Eki Soekarno yang sudah memiliki nama besar sejak tahun berapa ya Bang? Mungkin Bang Eki bisa, sejak tahun berapa ya sudah mulai belajar musik Bang Eki? Wah, sejarahnya panjang nih, kalau diceritain panjang nih. Sampai malam nih. Singkat kata, saya lahir di Magelang Oh, Magelang. tahun 61. Oh, daerah 1960. tentara coba ya? Daerah tentara. Daerah Ayah tentara. saya kan pengajar di Akademi Militer Nasional. Oh, Kemudian Akmil saya ya? lahir Akmil, dulu Akmil namanya. Oh iya. AMN dulu Akmil. Kemudian setelah itu saya besarnya saya sempat di Salatiga, kemudian karena ibu saya orang Salatiga, kemudian saya di Jakarta, tapi saya sebentar aja di Jakarta, SD hanya sampai kelas 1. Karena pada saat itu saya tidak boleh saya SD saya di Triguna di Jakarta, tidak boleh sama guru saya, namanya Ibu Sri, saya masih ingat, kamu nggak bisa kelas 1 di sini, kamu harus langsung kelas 3 gitu. Wah. Kenapa? Ya karena pada saat itu buku-buku zaman dulu itu di belakangnya kan pasti ada tambahan kalian tuh, perkalian ada pertambahan. Nah saya tuh baca buku tuh saya nggak baca buku yang lain-lain, pasti saya ngafalin yang
pelajaran kalian itu. Makanya guru saya itu kamu dari kelas 3 aja, kamu nggak bisa kelas 1 gitu masukin, nanti yang lain-lainnya susah nanti diajarin. Akhirnya saya masuk kelas 3, setelah itu pas kelas 3-nya mungkin 1 bulan ayah saya diangkat menjadi attaché militer di Aljazair, di Afrika Utara dan di Prancis di sana. Jadi saya sekolah SD-nya di Bois de Boulogne, Aljazair, di Francia juga, di Prancis juga gitu. Karena di sana nggak ada sekolah Indonesia. Iya. Itu jadi udah setelah itu saya kembali ke Jakarta. Tadinya saya karena saya suka musik nih, ayah saya juga main musik, ibu saya juga main musik. Saya dibeliin alat musik. Saya tadinya mau ditinggal di sana di Prancis untuk belajar alat musik, belajar musik. Cuman ibu saya nggak boleh gitu loh. Kenapa? Saya kebetulan sendiri. Saya tidak punya kakak, tidak punya adik. Jadi makanya ibu saya tuh, wah nggak boleh nih anak satu nggak boleh masuk gitu, balik ke Jakarta. Nah akhirnya di Jakarta saya disekolahkan, janji ayah saya sekolah musik gitu. Saya multi instrumental, kenapa? Karena saya tuh belajar piano, belajar drum juga, belajar gitar. Tapi memang yang selesai sampai grade 5 yang saya bisa mengajar itu adalah drum dan perkusi. Yang lainnya saya tidak selesai, tidak lulus gitu, tidak sampai tamat lah gitu. Tapi menguasai Pak ya? Iya, ya mau tidak mau, dan guru saya drum pada saat itu memang harus bilang kalau kamu belajar drum atau percussion itu kan non pitch instrument gitu. Memang percussion ada yang pitch instrument juga gitu. Nah itu kamu harus belajar instrumen yang lain yang ada pitch, yang ada nadanya. Melodinya. Gitu. Ya itulah kira-kira perjalanan panjang. Luar biasa. Itu sebagian kecil tuh ceritanya. Kalau panjang Itu yang singkatnya ya Bang. Singkat aja udah. Nanti habis sampai malam kata Ibu Gembala. Tapi luar biasa ya Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Bang Eki tadi. Kebetulan kami saya mengenal Bang Eki sudah cukup lama ya Bang Eki ya. Kebetulan kita sama-sama anak serdadu. Anak serdadu. Iya. Dan saat itu memang banyak yang kami selesaikan waktu itu untuk tugas-tugas gitu ya Bang Eki, urusan musik juga dan lain sebagainya. Dan kemarin luar biasa saya ngobrol dengan Bang Eki dan Pak Gembala membahas tentang hari ini temanya hadirnya musik sebagai bahasa universal. Ya itu. Biasa. Oh yang saya tambahkan dulu sebelumnya, Bapak Ibu mungkin surprise ya kalau tahu sebenarnya kita ini 3 ini ada related, ada hubungan. Hubungannya apa? Sama-sama anggota dari Jakarta Rockers Club. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Nggak nunggu kan saya Rockers kan. Iya sedikit dikenalkan ya. Iya. Untuk mengangkat semuanya. Iya. Kami lanjut. ada di komunitas itu dan kebetulan Bang Eki sebagai penasehat kami juga Bapak Gembala. Iya. Walaupun Bapak Gembala beliau adalah penasehat kami. Iya. Rockers ini loh. Di sini sih begini, di luar di rumah gitu. Izin ya Ibu Gembala. Izin Ibu Gembala. Ya baik, kita terus lagi untuk lanjut. materi yang Bang Eki mau sampaikan. Monggo Bang Eki. Sebetulnya sih gak ada materi apa-apa. Enggak, ini ngobrol santai. Sebetulnya kalau misalnya saya lihat waktu dari tema daripada pembicaraan Bromo hari ini ya kan, obrolan Mount Hermon Church ya. Itu hari ini adalah mengenai musik sebagai bahasa universal. Memang iya sih kalau saya belajar musik ini kan bukan hanya belajar teori maupun prakteknya saja. Tapi saya juga menarik ke belakang, saya belajar sejarah musik karena kalau misalnya seperti itu harus totalitas gitu loh. Karena nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin saya mengajar, saya kan harus tahu gitu sejarah musik bagaimana dan kaitannya itu apa gitu. Nah ini kebetulan dalam hal ini memang kalau misalnya kita bicara musik itu sudah ada itu dari zaman pada saat gini deh. Contohnya sekarang bedanya saya mau bicara mengenai bunyi dan suara ya kan. Bunyi dan suara tuh erat sekali hubungannya dengan musik gitu. Jadi yang namanya musik itu seperti earth itu big bang pada saat itu terjadinya bumi ini itu kan menimbulkan gelombang, menimbulkan benturan-benturan, itu kan ada bunyi dan suaranya.
Dan kalau kita bicara musik, ya musik itu adalah susunan nada atau bunyi itu yang tersusun dengan rapi. Tapi itu kalau tersusun. Kalau misalnya tidak tersusun pun juga dia bisa menjadikan satu bentuk komposisi musik sama gitu. Bedanya musik dengan bunyi dengan suara adalah kalau bunyi itu adalah dihasilkan dari benda-benda yang benda-benda seperti benda mati lah gitu. Tapi kalau suara itu dari benda hidup gitu. Misalnya kita bernyanyi atau dengan meniup suling dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi kepada zaman sebelum Masehi, ya, before Christus, ya, sebelum Masehi. Musik itu dipakai pada zaman-zaman dulu. Sebelum itu adalah animisme, kan, zaman animisme, suku-suku Viking, suku-suku Galia dan sebagainya. Itu mereka dengan dewanya Odin, dengan Thor, dan sebagainya, Loki. Itu mereka musik itu sebagai persembahan untuk itu, salah satunya gitu, gunanya untuk itu, untuk ritual. Atau mungkin satu hal lagi, misalnya suku Viking itu dia berlayar, dia kan berlayar tuh, dia pakai tambur perkusi itu untuk menyemangati mereka gitu. Karena pada saat itu nggak ada mesin tuh, kan mereka dayung, ya kan? Dayung itu kan perlu semangat gitu. Zaman-zaman Romawi juga begitu, sama gitu loh. Pada saat itu, jadi memang musik itu sudah ada pada zaman itu. Nah, terus kemudian musik itu masuk ke musik gereja lah gitu. Emang itu kadang-kadang musik itu untuk selain untuk ada kan musik untuk duka cita. Saya juga kemarin baru ngobrol nih. Orang kalau duka cita kok dia malah nyanyi ya. Itu lucu ini. Diiringi musik. Diiringi musik gitu. Tapi memang iya gitu. Musik itu bisa buat apa saja gitu loh ya kan. Buat istilahnya pengantar firman Tuhan, ya kan? Sebenarnya begitu kan kalau nggak salah. Betul. Ya. Kalau saya di ini saya kebetulan saya nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa ya. Kita menuntun sama-sama. Menuntun sama-sama ya. Jadi itu yang membuat satu musik itu adalah universal. Semua bisa pakai musik. Zaman animisme, kemudian di Muslim juga ada musik Marawis, ya kan. Kemudian ada tarian Sufi dari Turki gitu. Itu semua dengan musik semua. Itu jauh sebelum Kristus, sebelum Masehi gitu. Nah, setelah itu baru masuk ya kan. Zaman-zaman barok, zaman-zaman musik klasik dan sebagainya gitu. Nah, yang mendekati kalau menurut guru saya yang mendekati musik klasik yang mendekati musik gereja itu adalah Bach. Lagu-lagunya Bach semuanya di sana. Iya, karyanya Bach itu di sana. Memang namanya juga penuh puji-pujian dan sebagainya kan itu. Sama juga di Islam juga begitu sama. Jadi makanya musik ini sebagai bahasa atau universal untuk mengantarkan dan untuk mempersatukan. Gitu. Kalau kita nggak dengan musik, sulit. Malah ada orang bilang musik ini genrenya apalagi sekarang terkenal musik gospel. Gospel. Ya. Sebetulnya kalau musik gospel itu ritme atau genre apapun, tapi liriknya adalah lirik yang mengenai puji-pujian dan sebagainya. Itu udah masuk ke irama gospel. Tadi saya lihat dan beberapa bukan tadi aja. Nyanyikan lagunya ada reggae dangdut lah ya, format seperti itu pop ya. Yeah. Tapi liriknya itu memang lirik puji-pujian. Itu termasuk dalam gospel. Jadi gospel itu bukan genre tapi adalah musik yang memang diciptakan liriknya ya untuk puji-pujian. Itu. Yang tertulis dalam firman lagu-lagunya seperti iya, pastinya gitu. Pastinya ada hubungannya ke sana kan gitu. Makanya sebetulnya di perjanjian lama, maaf ya nih tolong dibetulkan kalau saya salah. Di perjanjian lama itu banyak sekali saya kebetulan baca itu Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Karena saya orangnya tuh kurius, saya pengen tahu. Sampai Injil Barnabas pun saya punya di rumah. Ya, jadi saya baca itu sebagian yang
Saya pengen tahu nih apa sih arahnya, kan ini kan sebagai tuntunan hidup semuanya gitu. Apakah ini persamaannya sih, apa sih bedanya, apa itu saya curious pengen tahu. Dan kalau saya di perjanjian lama itu banyak sekali bicara tentang musik dan alat musik itu sendiri gitu. Saya nggak hafal ayat apa, tapi ada di sana gitu. Itu bisa dilihat aja. Mungkin itu sementara waktu yang saya bisa sampaikan. Mungkin bisa ditambahin ya Bang Evi. Iya, siap. Bapak Ibu biasanya kalau untuk musik, kalau orang bicara musik, kalau musik itu luas ya Bang Eki ya. Ya, untuk kita ketahui bisa menggunakan suara, jadi kita gunakan seperti mengeluarkan suara itu vokal, itu berawal dari musik, meniru meniru dari musik itu ya, itu salah satu dari bagian musik. Terus menulis lagu itu bagian dari musik juga ya Bang ya. Terus menulis karya lagu, memainkan alat musik itu salah satu dari musik juga. Jadi ya memang musik itu luas dibanding untuk seni yang lain. Benar nggak Bang Eki? Sebetulnya iya, karena kan memang kalau sekarang gini aja, kalau kita nonton sesuatu ya, musik itu kan untuk menimbulkan ekspresi ya. Kita nonton film deh, nggak ada musiknya, itu nggak asik aja gitu. Kita gimana kita mau sepi gitu, serasa dunia ini sepi gitu. Tapi benar gitu loh. Musik memang luas tuh karena memang ada komposisi macam-macam, ada lagu, ada syair, ada alat musik itu sendiri yang terdiri dari macam-macam ya. Iya, musik bisa mengiring tari. Betul, tari. Ya, bisa gitu mengiring. Ya. Saya kebetulan saya pernah mengajar di salah satu gereja GRII, Gereja Reform Injilis Injili ya Indonesia. Ya, Bapak Stephen Tong itu. Iya. Pembalanya. Saya pernah mengajar percussion, timpani. Ya. Itu pakai orkestrasi, saya bilang, waduh gerejanya pakai orkestrasi ini besar nih gitu loh. Biasanya kan kalau gereja Katolik, saya pernah kebetulan ada anaknya teman saya menikah, saya datang gitu loh. Maksudnya dia memang pakai pipes ya, organ ya kan dengan choir dan ensemble gitu cukup gitu. Atau full band ya Bang ya, atau full band. Ini pakai orkestrasi ini, selo ada. Waduh saya bilang ini seru juga nih. Kebetulan iya saya, dan itu part semuanya, baca part mereka. Jadi bukan ini. Cuman saya tanya gitu, apa memang iya musik gereja tuh harus pakai ini? Oh enggak gitu. Ini memang kita memang orkestrasi aja. Ada juga yang pakai band, ada juga yang pakai organ tunggal seperti ini. Enggak masalah gitu. Cuman kebetulan dia karena memang mungkin tempatnya besar, ya kan. Oh, jadi akhirnya dia pakai orkestrasi gitu. Malah sekarang sering main kan itu kan orkestrasinya pas Stephen Tong itu kan sering megah gitu. Jadi terdengarnya lebih megah. Iya gitu. Tapi ya itu masing-masing ininya punya gitu. Kan setiap ajaran kan beda-beda gitu kan. Ya gerejanya kan beda-beda. Maksudnya intinya juga beda-beda policy-nya gitu. Itu jadi makanya saya bilang luas sekali nih gitu tuh. Dan waktu itu saya bilang kok saya ngajar timpani, padahal saya tuh dulu pemain timpani gitu, percussion itu. Kenapa? Karena saya ikut orkes Mas Idris Ardi almarhum. Saya memang harus main timpani pada saat itu, karena main timpani ini main yang sebenarnya nggak sulit mainnya, hanya 2 dan cuma begitu saja. Tapi yang sulit adalah menghitung biramanya. Biramanya menghitung itu yang orang males gitu loh ya kan. Hitung birama males. Kalau semua ketukan 4/4 itu dalam satu birama itu ada 4 ketukan, yang masing-masing ketukan terdiri dari notnya harganya 1/4. Itu masih nggak apa-apa. 2, 3, 4 gitu. Nah kalau misalnya dia mau ada yang 4/4, ada yang 7/8 misalnya. 7/8. Tua gampat manam ju, tua gampat manam ju. Itu 7/8. Kalau kembali 7/8 ke 4/4, habis itu nanti ada 2/16-an, ya kan 9/16 atau berapa. Wah orang males ngitungnya. Makanya main timpani itu paling tempatnya mainnya gampang, ya kan. Tapi ngitungnya yang sulit, gitu berat. Jadi itu yang kadang-kadang orang nggak mau main timpani. Makanya waktu saya ngajarin mereka, teman-teman itu pokoknya saya ajarin ngitung dulu. Kamu harus belajar ngitung gitu. Tetap matematik ini berguna. Memang semua itu berfluktuasi gitu, berkolaborasi. Musik ada matematikanya,
Ya, ada sainsnya juga, bunyi, ya kan? Kemudian ada fisikanya juga, getaran apa dan sebagainya. Jadi semua masuk, makanya musik itu luas gitu. Bukan berarti tari sama lukis enggak ya, Oh iya, gitu. enggak. Lukis, wah itu juga susah itu. Karyanya Iya, mereka. Tapi mereka dengan biasanya karya mereka gitu. Iya, pelukis juga biasanya untuk pameran-pameran. Mungkin Bapak Ibu suka juga menonton pameran lukisan, pasti dengan ada background musiknya. Iya. Pasti ada hiburan. Jadi musik mungkin ya itu Iya. lebih universalnya, lebih umum kemanapun masuk gitu ya, Bang. Ya sekarang ya, Iya. ya tadi aja misalnya kita ngobrol di sini nggak ada musiknya tadi, Sepi, iya. sepi, ya nggak seru juga kan? Jadi emang harus ada musiknya, Iya. lebih hidup, gitu. Iya. Ya perlu saya tambahkan Pak, memang itu musik itu penting sekali di kekristenan. Iya ya. Kenapa penting? Karena ibadah, misalkan ya, orang kan berasal dari berbagai macam aktivitas sebelumnya di luar, ya kan? Nah, ketika masuk ibadah itu hati mereka harus disiapkan, dilembutkan, karena bisa aja di luar sana tadi dia mereka kejar-kejar bis atau lagi bertengkar atau apa, maka ketika masuk ibadah mereka harus dilembutkan. Itulah fungsinya musik. Ketika mereka dilembutkan, ikut nyanyi juga, ikut menyembah Tuhan, maka pada saat ada khotbah firman, maka mereka telah menjadi tanah yang subur, yang siap menerima firman Tuhan untuk siap bertumbuh gitu. Makanya tuh musik itu sangat penting di gereja. Memang formatnya di gereja itu berbagai macam. Ada yang organ tunggal, ada full band, ada lebih besar lagi orkestra. Nah, itu tergantung kebutuhan aja. Dan juga mungkin pendanaannya juga, ya. Karena untuk orkestra itu pasti dibutuhkan banyak personil, banyak peralatan, banyak biaya juga pasti itu. Nah, tetapi pada dasarnya adalah musik itu adalah untuk menyiapkan jemaat untuk siap menerima firman Tuhan, untuk kita bisa memuji Tuhan, gitu Pak. Dan itu hal yang penting juga bagi Allah, itu hal yang penting. Kenapa? Karena malaikat sebelum jatuh dosa, Lucifer itu dulu pemimpin pujian. Artinya apa? Pujian itu dianggap Allah itu penting bagi kehidupan manusia. Makanya ada malaikat pemimpin pujian. Cuma karena dia rada keblinger gitu, akhirnya pingin nyamai Allah, akhirnya dia dibuang. Tetapi pada dasarnya awalnya dialah pemimpin pujian. Jadi apa? Pujian itu artinya penting bagi Allah. Nah, ya, jadi di surga itu penting. Maka di bumi juga seperti di surga, musik juga itu penting. Nah, memang genrenya, gereja juga nggak menetapkan genrenya apa. Apakah musiknya harus slow, apakah harus meriah, apakah harus ada tepuk-tepuk tangan. Itu masalah style aja, bukan harus dibatasi. Kan kadang-kadang orang menjudgment gereja lain, itu kok sunyi senyap, selalu malam kudus gitu kan. Jarum jatuh aja kedengeran. Tetapi ada lagi gereja kok meriah banget, tepuk-tepuk tangan, ada nangis-nangis, ada itu masalah style aja. Tetapi pada intinya adalah untuk memuji Tuhan, untuk menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Jadi nggak ada dibatasi genre, nggak dibatasi besaran musiknya harus satu alat musik seperti organ tunggal atau full band atau segala macam. Itu masalah itu aja, tingkat pertumbuhan gereja dan kebutuhannya. Dan juga ya itu berkembang berdasarkan variasi aja masalah pujian penyembahan itu. Urutan itu juga kita beda-beda Pak. Setiap gereja juga urutan atau nama jenis lagunya juga beda-beda. Jadi nggak harus misalkan standar lagunya harus A, B, C, D. Enggak. Kita setiap minggu juga berubah-ubah lagu-lagunya. Jadi kalau Bapak pernah searching di YouTube gitu, itu lagu-lagu gereja itu beda-beda kan? Iya beda-beda. Jadi nggak harus dipatok dan nggak ada juga buku-bukunya. Kalau gereja yang klasik itu ada bukunya, buku ND namanya atau buku Doding atau itu ada. Tapi kalau gereja sekarang karismatik itu kita bebas, ada lagu baru
masukin aja nyanyi jadi gitu. lebih bebas gitu ya. Iya. Ya kalau yang saya GRI itu memang patokannya itu tuh pakai sinode, ada buku. Iya. Ada buku. Saya bilang, oh ini Gereja klasik mesti ini ya, gitu. Karena Iya. harus urut. Ada beberapa yang urut, ada juga sih Iya, enggak. Cuman ada iya. beberapa yang mesti ngurut gitu. Oh ya sih, oke. Saya bilang ya Iya. masing-masing. Makanya masing-masing gereja kan berbeda. Iya, berbeda. Tapi Iya. kembali lagi Pak, semua itu kan ibadah ya. Iya, benar. Ya kan, semua ibadah ya. Jadi memang yang sebetulnya yang paling sulit itu kalau di Islam ya itu ada hablum minanas sama hablum minallah. Hablum minallah itu urusan kita dengan Tuhan. Ya, kalau hablum minanas itu urusan kita dengan alam semesta, dengan manusia, dengan apa yang ada semua di alam semesta. Kekristenan juga sebenarnya gitu, Pak. Iya. Karena salib itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sama. Jadi ada hubungan dengan Begitu Allah. ya? Iya. Iya. Salib itu artinya itu kasih kepada Allah dan kasih kepada sama. Nah, Jadi itu ada hubungan. yang paling sulit adalah yang sama sesama ini gitu. Iya, kalau Tantangannya misalnya berat. dan ibadah itu kalau misalnya kita dengan Tuhan, kita bisa di mana aja. Iya. Gereja, di rumah, Iya, dimanapun betul. kita bisa sendiri sambil jalan pun juga iya. Betul. Bisa gitu loh, nggak ada masalah. Cuman kalau berhubungan dengan manusia ini, nah ini nih, karena kan ada jadi memang kalau ada maka itu membentuk satu komunitas seperti ini tuh memang untuk semuanya supaya bisa berhubungan satu dengan yang lainnya gitu loh. Nah itu mempererat hubungan itu, persaudaraan, kasih, cinta damai itu yang diutamakan kalau kita sudah membentuk satu komunitas itu, benar nggak Pak? Ya, betul. Kita harus ada komunitas. Iya. Jadi kekristenan juga gitu, Pak. Di luar gereja ini kita juga ada komunitas-komunitas. Ada istilah sel cool atau PD atau apa. Itu ada kadang-kadang komunitas sel group, komunitas di lingkungan atau lingkungan kantor atau lingkungan tempat tinggal. Kita ada komunitas. Nah, itu kayak gitu. Namanya sel group atau cool atau apapun istilahnya. Iya. Itu banyak istilahnya, Pak. Jadi ada komunitas kok. Kita gitu. Jadi ya memang musik itu penting banget, Pak. Jadi musik itu bisa masuk ke semua. Baik dia ala duniawi, film, apa tarian atau apa, termasuk juga ibadah. Nah, karena Dan satu lagi kalau saya belajar dari ilmu psikologi. Jadi musik itu bilang kalau anak-anak, makanya saya waktu ngajar di Yamaha pada saat itu banyak murid-murid yang memang usianya tuh SD SMP sampai sekarang juga begitu banyak. Kenapa? Karena mereka itu masih dalam taraf mencari identitas diri anak-anak itu. Nah, dengan adanya musik, mereka terlampiaskan dengan itu, gitu, dengan musik, dengan mereka belajar musik atau olahraga apa dan sebagainya. Gitu. Kalau Lebih enggak, aktif ya dia ya. iya, kalau Lebih enggak aktif mereka ya. mencari identitasnya dirinya dengan yang lain-lain, dengan khotbah mungkin dengan apa gitu loh. Nah, kalau ke musik ya itu ada salah satu bentuk ekspresi yang diinginkan daripada orang tua dan mungkin juga anak itu sendiri gitu. Eksplorasi mereka gitu loh. Apalagi saya ngajar drum, kalau ngajar drum tuh kayaknya dulu waktu saya belajar juga gitu. Kalau saya kesel gitu loh. Ya nggak boleh, ini malam minggu kok nggak boleh pergi gitu loh. Dibatasi. Kamu jam 8 mesti pulang. Emang bayi ya jam 8 mesti tidur. Enggak. Main drama aja udah akhirnya di rumah gitu. Kayaknya mencurahkan ininya kemarahan dengan main drum. Tapi ya sudah, habis itu selesai. anak saya juga drummer, Pak. Oh gitu ya? Nah, iya kan? Sayang pergi jauh. Oh gitu ya? Iya, iya. Nyebrang. Nah, ya, di sana. Iya. Jadi memang benar ya. Musik itu benar-benar menjangkau. Bahkan kalau Bapak Ibu perlu tahu, sejak bayi dalam kandungan juga perlu diperdengarkan musik. Iya. Bayi usia 3 bulan itu sebenarnya sudah bisa mendengar lingkungannya. Usia 3. Dari mana saya tahu? Dari Alkitab. Di dalam kitab Injil, ketika Maria datang menjumpai Elizabeth ketika dia hamil 3 bulan, maka ketika Maria mengucapkan salam kepada Elizabeth, bayi dalam kandungannya melonjak kegirangan. Artinya apa? Bayi dalam kandungan itu sudah bisa mendengar usia 3 bulan. Maka ketika bayi sudah bisa mendengar usia 3 bulan di kandungan, perdengarkan musik. Dan hasilnya luar biasa loh Bapak Ibu. Otaknya akan menjadi rumit dan jenius. Setelah sebabnya pada saat istri saya hamil 3 bulan, kita perdengarkan pakai handphone, earphone di perutnya. Iya Bapak Ibu.
dengarkan lagu-lagu klasik, haleluya, ya segala macam gitu ya. Iya Bapak Ibu, yang komposer-komposer luar biasa itu, iya Bapak Ibu, dan hasilnya luar biasa. Ya selain kita percaya akibat doa juga dan sakramen perjamuan minyak urapan, dia selalu juara di kelasnya. Cum laude, bukan cum laude, di atas cum laude, summa cum laude. Karena Sampai sekarang ya Pak Gembala. 4, selalu A semua, perfect. Di luar negeri itu dia sekarang. Mudah-mudahan tahun depan dia sudah lulus bagian komputer, bidang AI, artificial intelligence. Iya Pak, lanjut Pak. Luas. AI ya. Iya, AI itu sekarang lagi in memang. iya. Tapi ada yang tidak bisa dipakai sama AI itu. Sentuhan hati dan kalau Iya, betul. misalnya gini, kalau TV dia bisa. Jadi kita program, ya kan sekarang banyak televisi ada TV One sudah memakai AI sebagai anchornya, sudah pakai itu. Tapi kalau radio itu agak sulit karena tidak ada dan radio itu kan cerita atau dongeng. Orang kan kebanyakan kalau radio apa sih, bunyi suara yang didengar kan. Kalau televisi kan dia ada gambarnya, dia bisa lihat. Gitu. Radio kan nggak diceritakan dan itu yang AI nggak bisa karena dia harus sentuhan itu. Bisa diprogram memang ceritanya. Oh saya bikin cerita kayak saya tadi bikin cerita ini bisa diprogram, tapi tidak ada sentuhannya nggak ada. Jadi salah satu itu, dan AI yang buat musik bisa sekarang banyak yang memang ada yang ada pameran di mana di Amerika di Las Vegas atau di mana itu mengenai AI ya, dengan musik gitu. Tapi saya bilang ya hanya untuk itu diprogram seperti biasa. Beda dengan sistem kalau misalnya analog, digital. Musik aja kan ada analog, ada digital ya. Kalau sekarang bikin musik gampang gitu. Oh nyanyi, oke nyanyi berapa track gitu nyanyi gitu. Nanti dicus aja yang paling bagus digabung-gabung, sambung. Wah ini kurang sedikit, geser-geser aja, bener gak? Ini kan anak sekarang kan gitu, geser dikit salah, gak pas geser. Benar Pak. Kalau dulu bagaimana? Saya main drum dulu. Saya main drum sama Dodo Zakaria sama siapa saya main. Salah Ki. Aduh ngulang dari depan nih. Mati gue. Salah ngulang dari depan. Gak bisa motong. Bisa motong. Tapi kadang-kadang kalau operatornya jago sih bisa motong. Tapi kalau enggak sulit gitu. Betul Pak. Jadi, karena sekarang juga bahkan di beda tempat musiknya digabung di mixer bisa jadi kan Bisa, Pak. Nggak iya. harus di satu tempat kita main band. betul. Ya, Iya. di beda lokasi bisa, Bisa. digabung di komputer. Itu luar biasa sekarang. Jadi sebetulnya memang musik kesini memang sudah apa namanya sudah berkembang lebih maju Betul. gitu loh ya kan. Waktu zaman online waktu Covid kemarin juga begitu kan. Nah waktu Covid kemarin kan saya ada teman nih. Saya cerita yang kemarin, saya udah cerita nih, tapi Nggak apa-apa, jemaat belum cerita. Iya, apa yang lain. Latihan nih, kita mau latihan gitu. Jadi ini sebenarnya ini pengulangan Pak. Sebelumnya kita udah ada pertemuan di Pakubono. Ngopi-ngopi dulu, pemanasan. Nah, sekarang ini. Kan setelah era Covid itu kan kita udah lama nggak main band offline ya, latihan nih gitu. Nah cuman kan yang lain kan pada sibuk kan biasanya, wah ada yang kerja lah, ada apa gitu. Udah kita latihan hari Minggu aja gitu loh. Minggu oke. Aduh jangan hari Minggu dong, kenapa? Gue ada ibadah. Iya nggak apa-apa, ibadah lo kan paling pagi, misalnya pagi ya kita latihannya siang aja. Oh aku ibadahnya terus loh. Wah ibadah mana ada? Ibadah sampai sore sampai malam. Iya, gue ini main di gereja ini. Habis itu main di gereja ini. Buset. Jadi keliling gereja dia. Bukan hanya pemain musik Pak, pendeta juga gitu. Keliling. Bisa korban dipakai ke gereja. Posisinya Terus seperti itu. wah, hari apa dong yang musik kawan-kawan. Nah, akhirnya pilih hari Sabtu. Itu pun juga ada beberapa yang nggak bisa, ada bisa gitu. Jadi seru aja gitu. Makanya diperlukan satu aturan gitu loh maksudnya, atau komitmen gitu bahwasanya oke, saya bermain di gereja ini gitu, terus habis itu nanti minggu depan misalnya di tempat mana lagi atau jam berikutnya di mana lagi. Itu musician gereja harus profesional kan, benar nggak? Iya, memang profesional Pak. Harus Jadi profesional. biasanya sebulan di depan kita udah Iya. booking Pak, udah susun. Udah susun. Jadwalnya. malah ada beberapa teman saya nggak sebutin namanya, mungkin pemirsa juga tahu.
dia sudah musik, dia main musik tapi untuk pelayanan. Dia udah nggak main yang mainstream lagi, musik sekuler istilahnya. Dia main manggung gitu, enggak gitu. Kok bisa begitu ya, saya bilang ya. Enggak, gue soalnya udah musik gue sebagai buat pelayanannya, bentuk pelayanan itu. Oh is oke. Ya saya nggak mau perpanjang kan ya. Sudah udah berkomit itu ya, Bang? sudah komitmen dia gitu lah kan. Udah gitu. Banyak, ada beberapa nama yang boleh dibilang orang juga tahu begitu nyebutin. Oh sini, oh iya betul gitu lah kan. Ada yang era saya, ada yang di atas saya juga begitu. Gitu. Betul Pak, betul. Jadi pemain musik kita juga kadang-kadang gitu Pak. Ada belum full di gereja, kadang-kadang dia ada hari lain atau jam yang lain di tempat lain gitu Pak, di pub atau di mana. Ya oke aja sih bagi kita. Yang semuanya jalan. Yang sebenarnya Iya. semuanya jalan Iya. betul. Jadi berkat. Ibadahnya jalan. Tapi Iya. sebenarnya main musik kan semua juga apa yang kita lakukan harus Iya. ibadah. Iya. Kalau betul. kita bentuk ibadah pasti jalannya pasti lurus. Iya. Itu. Tapi kalau kita sudah nggak ibadah ya jalannya pasti melenceng-melenceng nih. Jadi bingung ambilnya. Iya. Ini Bapak Ibu perlu tahu nggak narasumber satu moderator ini benar-benar pemusik loh, kecuali saya. Kalau saya pendeta, ini Bapak ini tadi drummer dan alat musik lain. Kalau Ibu Nita itu dia saxophone, trompet, pemain trompet, pengajar loh. Iya. Makanya ya sekalian promo ini. Kalau butuh wedding, pernikahan perlu perform pemain trompet, ini ada bisa. Sebenarnya di gereja bisa kan main trompet kan? Iya bisa. Bisa kan? Cuma dia belum mau Pak. Bisa kan? Sekali-sekali gitu ya. Masih malu-malu Iya, Bang Eki. iya. Bawa, minggu depan saya iya. pengen tahu nanti. Ya saya pengen tahu minggu depan. Masih malu-malu. Tapi kalau di luar enggak. Lu kan sama aja. Iya, betul Bang Eki. Tuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin Jadi Bang Eki sudah jadi Bapak Ibu semua mungkin saya bisa menarik kesimpulan dari obrolan kita siang hari ini yang membuat aduh semangat dong, jangan ada yang lenderan. tapi nanti semangat. Sebelum bubaran saya mau ada sesuatu. Iya, nanti ya Bang Eki ya ada sesuatu. Yuk atau lebih ini. semangat lagi. Boleh saya minta sesuatu enggak Pak? Apa tuh? Apa yang tidak untuk Pak Gembala? Apa yang Bapak bisa perform saat ini Pak? Mungkin main musik, main keyboard, main apa? Kita melihat Sedikit talentanya saja, Pak iya. Eki ya. Nanti setelah kita Nanti saya ada sesuatu. Pak Gembala membuka Iya. aja, maksudnya surprise. Kan kita ingin tahu juga dong apa buktinya nih, beneran nih orang. Enggak ada drum di sini. Drum. Iya. Main keyboard. Ya, oke. Ya jadi Bapak Ibu obrolan kita siang hari ini tentang musik yang universal itu sebenarnya sangat luas sekali. Iya. Tidak bisa kita batasi ya Pak Gembala dan Betul. Bang Eki. Kalau kita bicara masalah musik, bukan bicara masalah seninya tapi musik ini sebagian dari seni. Ternyata teramat banget banyak dan luas sekali. Tapi kita mengambil waktu, jadi kita ambil singkatnya aja yang Bang Eki bisa jelaskan ke Bapak Ibu semua di siang hari ini. Jadi untuk bahasa kemanapun, Bapak Ibu ke gereja manapun akan menemukan pasti pengiring musik ibadah kita adalah musik. Ya, jadi tidak bilang oh seperti Pak Gembala bilang di gereja sana pasti musik-musiknya seperti ini, pujiannya seperti ini. Jadi kita tidak melihat seperti itu lagi. Di gereja manapun, juga di gereja ini sebagai contoh, Mount Hermon Church ini adalah tempat kita beribadah memuji Tuhan. Kita mainkan lagu apapun, genre apapun ya Willy, genre apapun. Jadi kita tidak mengenal kok gereja Mount Hermon hanya dangdut saja, bukan seperti itu ya. Tuhan tidak melihat dangdut, klasik, pop, kolintang, karawitan dan lain sebagainya. Karena musik kalau dibahas luas sekali ya. Jadi di gereja manapun dengan alat musik apapun ya Bang Eki, Pak Gembala. Ada sedikit di Solo tuh gereja besar mereka menggunakan karawitan, alat musik dari Jawa gitu. Bisa untuk mengiring ibadah. Nah, jadi untuk kita jangan melihat dari di sana maaf ya kok iringannya cuma keyboard aja gitu. Jadi kita jangan melihat seperti itu. Memang musik membuat kita semangat untuk ibadah memuji Tuhan saat kita menyembah, luar biasa. Tapi jangan melihat hanya dari itu ya. Kita melihat
oh Tuhan mau memimpin pujian saya saat ini dengan iringan keyboard. Tapi tidak menutup kemungkinan Tuhan membuka lagi di tempat ini. Oh Tuhan akan membuatkan full band seperti Bang Eki bilang. Akan dilatih untuk musik full band ya Bang Eki. Nah seperti itu. Ada lagi Tuhan membuka untuk orkestra. Nah, bukan cuma Pak Stephen Tong. Maaf ya yang menonton. Tapi bukan berarti Mon Hermon tidak bisa membuat seperti itu. Tapi semua kita serahkan dengan Tuhan. Benar Pak Gembala? Iya Bang Eki? benar. Bertahap, saya pikir itu mesti bertahap. Saya tambahkan sedikit ya betul. Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada alat musik. Oh ini sesuai Alkitab. Oh ini nggak Alkitabiah ini. Nggak ada Bapak Ibu ya. Apapun itu, drum, keyboard. Karena kalau berdasarkan Alkitab, alat musik itu hanya gambus dan kecapi. Iya. Ada nggak gereja Pak sekarang pakai gambus dan kecapi? Nggak ada kan? Tuh kan? Nggak ada kan? Iya, alat musik yang dipakai Daud itu gambus dan kecapi kan? Kan nggak ada gereja pakai itu kan? Jadi kalau berdasarkan sesuai Alkitab harus itu alat musiknya. Betul. Nah, jadi nggak ada itu harus gitar, harus keyboard, harus drum, nggak ada itu Bapak Ibu. Semuanya yang penting adalah untuk memuji Tuhan, ya. Jadi nggak ada oh ini ya, sesuai Alkitab, oh ini nggak sesuai Alkitab, nggak ada. Kalau sesuai Alkitab hanya gambus dan kecapi. Iya. Ya lanjut. Ya makanya kita tetap bersyukur apapun yang ada di tempat kita saat ini, dimana untuk mengiring kita menyembah, memuji Tuhan, apapun itu alat musik apapun tetap sukacita. Jadi bahasa musik memang sangat luas sekali. Saya ingin berbicara dengan Bapak Gembala, mungkin saya akan menyanyikan lagu dulu gitu atau untuk berdoa supaya Pak Gembala ini tidak marah. Seperti itu ya. Ada juga musik-musik pengiringnya. Saya mau nyanyi ya lagu ini gitu. Setelah itu saya berdoa, baru saya mengutarakan ada sesuatu hal atau apa ya. Namanya jemaat akan bicara dengan Pak Gembala, nggak langsung Pak Gembala saya mau ngomong nih, nggak mungkin dong, ya kan? Pasti kita dengan hikmat Tuhan juga, yaitu mendengar musik dulu. Mungkin Bro Willy tolong dong ada lagu apa yang saya mau bicara seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi kesimpulan kita siang hari ini, obrolan kita di weekend Bromo, obrolan di Mon Hermon sudah kita terima dari Bang Eki dan tadi juga sudah dilengkapi oleh Bapak Gembala. Ya, ada teman-teman saya yang masih telat. Tapi jadi saya siang hari ini agak Rockers. Biasa rockers juga manusia kan mereka. Masih ada tuh di belakang lagi yang sudah bilang masih telat. Gak apa-apa. Jadi materi dari Mang Eki gak mungkin diulang lagi. Salahnya telat. Ada rekamannya YouTube. Iya ada di YouTube. Ikutin. Itu. Masih ada yang di belakang juga. Tapi gak apa-apa. Puji Tuhan mereka walaupun telat akan tetap kesini. Mungkin ingin bertemu dengan Bapak Ibu semua. Terutama mau ketemu dengan Pak Gembala. Amin. Amin. Coba tepuk tangan untuk Tuhan dulu siang hari ini. Biar lebih semangat lagi. Sekarang kita minta ada yang bertanya. Ini udah selesai nih. Oh, belum. Kita minta dulu ada yang mau bertanya. Boleh, siap kalau pertanyaan. Ya. Oke. Saya minta ada 3 orang ya. Mic-nya Pak. Boleh mic ini aja. Oh ya. Yang minta pakai yang mic itu. Iya. Ya, sebutkan nama dan langsung pertanyaannya ya. Shalom, selamat siang. Terima kasih buat kakak moderator, kakak Anita Purba dan Bapak Gembala dan juga Pak Eki Soekarno. Selamat datang di gereja kami. Nama saya perkenalkan diri Yunan Pak. Yunas. Iya Yunan. Oke. Iya. Yunan Saragi. Ya, Adik bungsu saya dia Pak. ya, terima kasih. Ya artinya saya itu dengan tadi penjelasan Pak Eki mengenai musik ya Pak ya. Memang kita tahu zaman musik bisa dijadikan sebagai genderang perang ataupun banyak yang lain Pak ya. Dan saya teringat juga kepada waktu saya masih sekolah dulu, seorang guru musik juga kami mengatakan musik itu adalah instrumen hidup di kehidupan. Walaupun memang kadang definisinya berbeda-beda ya Pak Eki ya. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Eki, artinya kenapa ya Pak ya, kalau musik zaman-zaman 80-an ataupun di bawah tahun 2000-an itu seperti musik legend, Mozart dan yang lain itu lebih enak diingat daripada musik sekarang Pak? Gitu ya, ya mohon maaf
Mungkin pertanyaan saya mungkin agak terlalu bagaimana, cuman kayaknya musik-musik legend itu lebih lebih touch, lebih menyentuh ataupun mungkin seperti kayak terapi di saat kita lagi berbagai mana perasaan dibanding musik-musik sekarang, Pak. Nah, itu yang pertama, Pak Egy. Dan yang kedua, saya juga melihat di beberapa media sosial ada musisi Indonesia, ya mungkin dari jenisnya gitaris, ya inisialnya AB, ya artinya dia tidak memiliki dasar musik atau pernah ini, tapi dia melakukannya secara otodidak. Saya mengikuti kebetulan, Pak, ya, dan kebetulan musisi dunia juga mengakui beliau, Pak. Nah, kira-kira mohon petunjuk. Ternyata memang benar bisa secara otodidak itu sebagai karunia atau bagaimana kira-kira Pak Egy? Terima kasih atas kesempatan waktunya. Terima kasih Pak Gemala. Oke. Terima kasih dari Yunan. Ada 2 pertanyaan ya. Harusnya 1 aja ya Bang? Nah, nggak apa-apa 2. 10 juga boleh. Nggak apa-apa. Siap. Sampai malam Bu Gembala. Nggak apa-apa. Oke, makasih. Iya Bang Iya. Egy. Ya, silakan. Saya duduk di sini ini udah harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan apapun dan saya harus menjawab dengan jawaban apapun. Ya. Oke, yang pertama itu adalah musik 80-an atau di bawah tahun 2000 itu lebih abadi atau lebih legend, lebih enak didengarnya daripada musik-musik sekarang. Ya kan? Yang pertama saya akan bahas dari komposisi musiknya dulu gitu. Kalau musik komposisi dengan aransemen itu memang dari mulai tahun-tahun musik tahun 50-an itu kan itu sudah mulai terpecah-pecah tuh. Jazz, ada rock, ada pop, ya kan, ada blues dan sebagainya. Nah, adaptasi daripada musik-musik Indonesia ini terhadap genre atau mungkin yang disebut ritme alat musik itu adalah Pakai ganti mic. Oh, iya. Nah, yang kabel lebih mantap. mantap. Oh iya. Kalau itu baterainya kadang-kadang suak. Iya. Iya. Itu memang apalagi orang-orang pada saat itu ya kan, kalau membuat lagu itu dan sebagainya itu memang kiblatnya itu dari barat, dunia barat. Kan musik itu band atau itu kan bukan dari Indonesia. Kalau musik asli Indonesia itu adalah musik-musik karawitan, gamelan, kemudian ada gambang kromong dan sebagainya lah, musik-musik tradisional itu. Tapi kalau namanya band itu sudah dari sana, dari barat, dari Inggris, dari Amerika. Nah, pada saat itu tidak seperti sekarang. Di British sudah top atau di Amerika sudah top ya. Di sini 3 bulan kemudian baru di sini baru ada gitu. Nah, adaptasinya adalah mereka itu membuat satu karya itu sangat hati-hati, apalagi untuk menulis lirik. Lirik pada masa itu, misalnya contoh lagu-lagu Badai Pasti Berlalu atau mungkin ada apa, itu liriknya kan Sangsakala gitu tuh, kemudian yang Sinar Rembulan gitu. Zaman sekarang nggak ada tuh bahasa-bahasa itu, ya kan, itu satu. Dan melodinya juga mereka agak-agak sedikit memang pembatasan itu lebih lepas gitu loh kan, tidak ada pembatasan. Tidak ada yang mengatur. Misal kalau dulu mungkin mereka bikin lagu yang apa yang mereka ekspresikan itu yang dijalankan. Mau istilahnya mau itu disukai masyarakat atau tidak ada. Itu tetap seperti itu, ya kan. Nah, bedanya kalau yang sekarang itu generasi apalagi 2000 ke atas itu generasi instan semuanya gitu. Contohnya kalau pada saat itu saya ngajar di Yamaha tahun 78 sampai 91 ya. Itu sistem di Yamaha itu adalah sight reading dulu, baca not balok dulu 6 bulan, setelah sudah baru kamu praktek main. Anak sekarang nggak bisa, dan saya tentang itu. Saya bilang dulu orang tuh kalau misalnya mau masuk ke dalam satu community atau sesuatu yang dia mau belajar, dia harus fun dulu, dia harus suka dulu, ya kan, tentang situasinya gitu. Misalnya dia mau main piano gitu, dia harus senang main pianonya, atau dia mau main drum, dia suka main drum. Jadi main dulu, bukan sight reading, baca teorinya dulu gitu. Nah, anak sekarang buktinya begitu, YouTube semua, nggak ada yang sekolah musik. Sekarang boleh dibilang
banyak murid-muridnya yang sudah nggak perlu ke sekolah musik gitu, karena mereka belajar dari YouTube. Kadang-kadang malah autodidak, mereka belajar sendiri atau mungkin belajar 3 bulan. Saya sekarang ngajar private, anak-anak anaknya jago mainnya, udah kamu belajar dari mana? Universitas YouTube, Om. Wah, Universitas YouTube. Kok bilang, kok mainnya udah gini ya, ngeri kali. Saya bilang, ngeri kali mainnya udah begini. Iya benar. Terus dia begitu, terus saya mau belajar sight reading aja. Oh ya oke, saya ajarin hitungan-hitungan dan sebagainya, not balok. Udah kamu belajar deh sama yang lain. Kalau dulu nggak bisa begitu, makanya musik dan anak-anak sekarang tuh liriknya coba dilihat kan. Saya cinta kamu, aku ketemu di mana, aku. Dulu pada saat itu memang ada sih gitu loh bahasa-bahasa itu, tapi kebanyakan bahasa-bahasa yang kiasan semua gitu loh ya kan. Dan itu yang membuat orang jadi, kan orang kalau misalnya kiasan kan pengen tahu tuh apa sih, enak lagi lagunya seperti ini. Dia akan terus menjadikan itu musik yang abadi gitu. Kalau generasi sekarang banyak grup-grup band sekarang lagu apa udah cepat hilang dan kompetitif. Kalau dulu gini deh, pemain drum coba 10 orang deh sebutin pemain drum, pasti nanti udah ke-6 ke-7, aduh siapa lagi ya, bingung. Sekarang banyak banget gitu, sebutin bandnya banyak banget, menjago-jago yang mainnya gitu. Dan itu yang membedakan antara musik tahun dulu dan musik zaman sekarang gitu. Nah itu yang membuat, makanya dulu itu boleh dibilang bukan abadi ya, tapi enak didengar. Kalau sekarang karena lagunya tuh banyak ya, misalnya yang top ini sekarang habis itu ganti yang lain lagi. Masih tahu Norman itu kan yang polisi itu? Sekarang kemana? Udah, hilang. Kalau dulu nggak begitu, dulu siapa masih ada terus, abadi. Udah terjawab ya? Saya tambahkan dulu Pak sedikit. Jadi beda musik zaman dulu sama zaman sekarang ya Bapak Ibu ya. Tadi dijelaskan oleh Pak Eki, itu banyak sekali kalau musik zaman dulu tuh harus dengan segala pertimbangan, perhitungan, segala macam pemikiran ya. Sedangkan bergerak kemudian, musik itu bukan lagi dihasilkan dengan pertimbangan segala, tetapi pengalaman pribadi. Ya seperti kan dia baru bercerai, Tulis lagu. Setengah jiwaku telah pergi, misalkan gitu, jadi pengalaman pribadi, gitu loh Bapak Ibu. Itu tahap kedua. Tahap ketiga, udah komoditas. Lagu yang lagi populer, Me Too, langsung di copy. Jadi lagu Melo misalkan lagi populer ini, saya ikut dia, supaya saya ikut laku. Jadi kayak ada jenjang gitu Bapak Ibu. Jadi pertama itu penuh dengan pertimbangan untuk menghasilkan satu karya musik, makanya bisa abadi. Sedangkan kedua adalah pengalaman pribadi dia curahkan jadi musik. Yang ketiga komoditas, jadi berdasarkan apa yang laku. Betul. Dan jadi, itu, jadi mungkin saya tambahkan gitu Pak. Ya, tapi betul itu, karena banyak produser yang mengatur itu gitu. Lagunya harus yang gini-gini deh sama kayak lagi ini. tren ini ya. Lagi tren ini, kalau bikin lagu seperti ini, susah. Orang dulu kan Pasarannya mau. seperti ini ya. Iya, dulu kan nggak mau diatur senimannya. Iya. Lu terserah, gue mau bikin gini, lu mau apa? Udah. Gitu. Dulu senimannya lebih idealis. Idealis. Sekarang ekonomis. Siapa bisa ngasihkan cuan? Betul. Sekarang pertanyaan yang kedua tadi mengenai Ya itu otodidak. Musik otodidak. Tadi juga udah sedikit terjawab bahwasanya anak-anak sekarang itu memang sudah dengan YouTube itu tadi gitu loh, mereka melihat, atau kan Indonesia juga sekarang banyak konser kan, mereka datang ke sana ngeliat main ini dia ikutin apa dan sebagainya. YouTube lah yang paling banyak lah. Jadi mereka sendiri sekarang nggak perlu ke sekolah musik, dan sight reading buat mereka nanti dulu hal yang kedua gitu loh. Tapi gimana pun juga saya mau cerita, ada pengalaman murid saya nggak perlu jelasin siapa namanya karena memang dia main musik lagi di sini sekarang, main drum. Dia waktu itu setelah lulus dia mau ngambil ada beasiswa ke Percussion Institute Teknologi di Amerika di sana. Nah dia ngambil beasiswa itu, dia kirim videonya, mainnya sih oke gitu, main jazz tapi ya, dia kirim tes ke sana. Begitu dia kirim, dia nggak diterima beasiswanya. Kalau mau sih cuma 25%, boarding schoolnya juga nggak ditanggung, pokoknya banyak lah gitu, cuma 25% apa yang
Terus saya bilang kenapa kamu nggak diterima? Ya udah kirim tapi nggak diterima. Ya udah kamu coba tahun depan lagi. Tapi gini, saya kasih moto ya. Kamu kalau misalnya main drum, ya kan? Kamu emang jago main drum, tapi drum itu bukan dari Indonesia. Di sana tuh banyak banget yang lebih jago daripada main itu, atau mungkin sama gitu. Nah, kamu coba kan di Indonesia ini banyak tradisional percussion. Coba dong, kamu gendang kayak kamu taruh di drumnya sini, terus kemudian ada kenong atau apa gitu loh, ya kan? Kenong, saron atau apalah whatever. Yeah, kamu main ya beatnya drum, tapi sambil main itu gitu loh kan? Nah, udah deh, terus habis itu udah jadi ya udah kamu kirim aja, udah kirim 100% loh beasiswanya diterima. Mantap. Gitu. Dan dia kembali lagi sekarang di sini jadi drummer. Saya nggak perlu sebutin namanya sih. Iya. Ya, jadi luar biasa. Jadi Jangan-jangan Pak Menteri kali ya. Pak Menteri ngapain sekolah drum di sana? Jadi gitu, jadi sesuatu yang memang unik ya, atau sesuatu yang enggak, dan orang belajar main drum, main musik di sini, dia harus tahu budaya kita, budaya alat musik Indonesia tuh apa saja itu. Makanya saya tuh setiap tahun ada event Indonesia Drum dan Perkusi Festival tuh untuk itu. Mereka boleh main drum seluruh orang luar biasa, tapi lu harus tahu budaya kamu itu seperti apa. Itu yang paling penting, yang paling utama. Sejarah, jangan melupakan sejarah. Gitu. Iya betul Pak. Sebenarnya kalau pemusik itu menggali potensi-potensi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dia pasti udah jadi profesor musik Pak. Berbagai jenis musik ada dari Sabang sampai Merauke, dari perkusi, dari trompet, dari ada berbagai daerah. Jadi kalau dia bisa combine, dia bisa mix gitu ya, dia pasti dahsyat sekali. Dan orang luar negeri juga mengakui loh, seninya orang Indonesia itu hebat. Cuma kadang-kadang orang Indonesia ini silau dengan luar kan, padahal potensi dalam negeri, luar biasa loh. Iya. Demikian juga pemandangan juga pariwisata. Cuma kita kurang aja pengelolaannya. Iya. Ya kayak misalkan Swiss katanya indah pegunungan. Indonesia banyak sekali pegunungan yang indah. Cuma akomodasinya kurang, hotelnya kurang, transportnya kurang, promonya kurang gitu ya. Padahal nilai keindahannya loh lebih dahsyat Indonesia loh. Musik juga demikian. Coba saudara lihat dari Sabang sampai Merauke, kan beda-beda tuh alat musiknya kan. Ada gendangnya, ada trompetnya, ada coba kalau digali tuh ya, Pak. Sebetulnya sih begitu, cuman kita tuh kadang-kadang selalu keduluan ya. Mungkin karena negara Indonesia ini penduduknya banyak gitu. Kemudian mungkin kurang care, dan karena Indonesia ini tidak suka dengan sejarah, atau saya nggak ngerti juga ya. Bukan saya merendahkan bahasa Indonesia ya. Tapi beberapa kali banyak yang diakui oleh negara lain. Ada beberapa ya kan, yang itu dari Indonesia gitu, diakui oleh negara lain. Kenapa? Karena lebih dulu kita nggak bisa nyalain mereka. Kita satu rumpun, Melanesia, Polinesia, kita satu rumpun. Kita nggak bisa nyalain. Wah ini salah, ini kamu duluan. Ya enggak. Ya lu harus care. Kita kan kalau punya alat musik atau mungkin kesenian atau kemudian apa gitu, rawat itu. Kita bikin event, bikin acara gitu loh. Misalnya kayak reok atau apa gitu, alat musik gamelan, batik apa segala macam itu ya. Yang boleh dibilang itu yang di sana mereka lebih care. Silakan Bapak Itu. JRC ini, Jakarta Rockers Club. Selamat datang teman-teman dari Jakarta Rockers Club perwakilan. Jadi itu gitu loh. Jadi banyak sebetulnya yang kita bisa gali gitu. Orang bilang kenapa sih kita nggak bisa kayak musiknya nggak bisa kayak Korea gitu. Di depan aja mah. K-pop gitu loh ya kan. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Wah panjang ceritanya, nggak sampai malam kalau kita ngobrol, iya kan? Nggak selesai. Iya benar. Drama Korea itu masuk dalam urutan pertama Netflix loh. Iya, di Netflix drama Korea itu urutan pertama yang paling banyak pemirsanya. Gitu itu survei dari 2 bulan yang lalu. Gitu, luar biasa. Benar, kok bisa gitu loh. Orang bilang, Indonesia nggak bisa, ya udahlah ceritanya panjang. Saya nggak mau bahas. Iya. Indonesia potensi Pak, cuma potensi belum digali Pak. Ya kalau cerita rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kalah tuh drakor itu. Bener. Ya kan cerita rakyat kan banyak itu dari Sabang sampai Merauke. Iya.
Iya, kalau itu drakor aja bisa lewat. Kalau digali, dikemas secara baik gitu. Ya lanjut Pak. Iya. Ada lagi pertanyaan? Saya udah terjawab Ya. belum tadi? Sudah ya? Sudah. Oh iya, satu pertanyaan lagi dari Pak Joni. Mohon maaf kita mau soalnya dibatasi waktu ya. Mau dibatasi? Bukan sampai sore ya? Oh iya, kata Ibu Gembala sampai sore. Oh gini aja, gini kalau nanti mau bertanya, tinggal Nggak, tanya aja sekalian aja IG-nya. Enggak, sekalian aja kan satu lagi nih. Ada dua, Ada Ibu. dua, nggak apa-apa. Ibu Ya tadi, boleh oke. sekalian. Pak John. Atau mungkin nanti kalau ada yang mau bikin pertanyaan lagi, tinggal hubungin aja IG-nya Bapak ini atau apa, tinggal japri aja. Ya kan bisa aja kan Betul. dia muncul di rumah Iya. kan. Tapi Ada kurang ide seru, Pak. Lebih seru kalau Kurang rame-rame seru, seperti Pak. ini. Ya, oke lanjut. Baik Pak Joni, Ya, silakan Pak Joni. Shalom. Ya, Terima shalom, kasih Pak Bu Joni. Moderator, Bapak Gembala dan Pak Eki Sukarno. Selamat datang di gereja kami. Pak Joni ini maaf, Pertanyaan. Pak Joni adalah pemilik dari Ratu Plaza. Pertanyaan saya related terhadap royalti, Pak. Oh, Saya iya. pernah dengar Bapak kan pernah di Yayasan Karya Cipta Indonesia dan mungkin masih Pak ya sekarang ya. Sebetulnya antara masih dan enggak ya. Tapi saya pernah dengar gini Pak Pak, Joni jadi tahu. kalau kita itu contohnya seperti di mall, kita menyiarkan ada musik, background musik lagu gitu ya. Nah itu diwajibkan untuk membayar royalties. Nah itu saya juga nggak tahu apa asal usulnya gimana, tapi ini saya dengar aja Pak ya. Nah pertanyaannya apakah itu benar begitu? Dan yang kedua adalah kalau seandainya lagu-lagu rohani, nah, apakah itu juga ada pembayaran royaltinya Pak? Dan manfaatnya seperti apa ekonomisnya terhadap pencipta lagu-lagu itu? Iya. Oke. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Joni. Ya, ini Ya, penting Pak juga Eki. pertanyaan ini Oh, Bapak Ibu. royalti. Royalti. Banyak ini Ini pertanyaan. panjang nih ceritanya. Panjang nih. ini. Panjang ceritanya. Ya, sebetulnya royalty itu kalau kita bicara itu ada dua, economic rights sama mechanical rights ya. Jadi biasanya kalau yang untuk itu tuh dipakai untuk recording ya, yang utamanya adalah recording. Jadi misalnya ada lagu ciptaan si A ya, terus mau didaur ulang oleh si B ya kan. Nah dia mesti berizin dan mesti pemilikan dan nanti ada pembayaran royalti jumlahnya sekian. Itu ada hitungannya. Karena royalti yang sekarang itu bukan hanya royalti pencipta lagunya saja, tapi yang pembuat aransemen lagu, kemudian penyanyinya juga ada hitungan royaltinya. Maka itu ada pembagiannya itu. Detailsnya ada gitu. Nah, kalau untuk pengambilan pembayaran royalti itu memang dari karaoke, dari mall, dari restoran gitu dan sebagainya ada. Sebetulnya itu ada alat yang dulu mau masuk di Indonesia. Alat itu adalah alat yang bisa mendeteksi lagu-lagu yang diputar, ya kan. Tapi karena ya biasalah ini karena LMK ini baik sekali, ada 14 LMK yang sekarang ini. LMK itu lembaga musik kolektif. Jadi dia yang berhak untuk mengambil sistem royalti itu, dia yang mengedarkan. Nah, kalau ada satu lagi yang sekarang baru adalah LMKN. Itu sudah 3 periode. LMKN itu lembaga musik kolektif tapi negara. Itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM ya di satu. Tapi dia tidak non APBD, non APBN. Nah, dia sebetulnya itu yang fungsinya LMKN itu adalah yang mengkolek royalti pembayaran royalti itu dari mall, dari karaoke dan apa dan sebagainya itu. LMKN harusnya. Tapi kadang-kadang LMK ini masih ada beberapa LMK yang mengkolek karena memang dulu kan LMK yang mengkolek itu langsung. Nah, sekarang harusnya LMKN yang mengkolek itu. LMKN itu nanti setelah mengkolek itu dia mendistribusikan, ada pembagiannya itu 70-30, 70 untuk para LMK ini, 30% untuk operasional daripada LMKN itu sendiri. Karena LMKN kan tidak ada dana APBN di sana gitu. Ya, negara. Itu tahun yang lalu ya. Mungkin dengan adanya nanti ini baru ya
susunan presiden baru dan struktur daripada lembaga penyelenggara baru mungkin berbeda lagi. Tapi yang terakhir seperti itu. Jadi yang berhak itu adalah LMKN. Tapi itu khusus untuk royalti atau pembayaran yang berhubungan sama pemutaran ya karaoke lah, ya restoran, ya kan, ya musik populer. Bukan, tapi ada satu lagi yang memang kalau musik tradisional ini sebenarnya sama aja, musik rohani sama musik tradisional. Musik tradisional tuh larinya kemana gitu? Kan banyak juga yang menciptakan musik-musik tradisional atau nyanyian-nyanyian tradisional itu larinya kemana gitu. Nah sementara waktu sekarang masih semua ke LMKN, semuanya di sana. Musik rohani pun juga. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang musik rohani kan hanya liriknya saja yang mengandung kerohanian, ya kan. Tapi musiknya itu sendiri kan musik dangdut bisa genrenya, bisa multi genre kan. Iya. Tapi meliriknya yang puji-pujian itu, Iya. kan bisa, pujian terhadap Yang Tuhan. membedakan liriknya. Yang membedakan kan itu, gitu loh. Sekarang Avenged Centerfold ada lagu Dear God, ya kan? God itu dia masuk kemana? Apa masuk ke rohanian atau bukan? Atau mainstream biasa, ya kan? Judulnya Dear God gitu. Avenged Centerfold, mungkin rockers tahu kan? Tahu kan lagu ya? Rockers juga manusia. Rockers tahu pasti lagu itu gitu. Lagunya asik gitu loh. Nah itu masuk kemana? Itu dia meminta gitu loh, meminta doa terhadap Tuhan. Kalau ada pertanyaan tentang royalti atau copyright gitu Pak, ngubungi siapa Pak? Atau lembaga apa yang bisa dihubungi? Kalau yang dikoleksi memang LMKN, yang memang itu di dalam undang-undangnya itu LMKN yang berhak mengkolek itu. Kalau dulu memang LMK itu sendiri yang mengkolek gitu loh, yang mengkolek. Tapi sekarang LMKN, semua harus masuk LMKN dulu. Setelah itu LMKN yang distribusi ke LMK, LMK yang distribusi ke pencipta, itu ke sana. Gitu. Itu. Nah, beda lagi dengan publisher ya. Publisher itu beda karena kalau publisher itu misalnya musik saya ditayang di YouTube ya kan, Iya. di YouTube itu publishernya saya ada publisher sendiri. Saya bukan ke publisher, saya nggak di KCI. KCI itu hanya mechanical right-nya saja gitu. Yang publishernya saya di Musika gitu. Jadi beda lagi. Jadi lagu-lagu saya kalau yang di YouTube dipublish itu dari di Musika, tapi kalau yang KCI itu hanya kalau untuk recording. Jadi lagu-lagu yang diputar di radio, TV, di mana itu baru LMK. Dan LMK itu ada 14. Itu. Iya. Oke. Sudah terjawab atau Iya. masih ada belum? Iya. Sudah terjawab ya Pak Zon. Ya mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Pokoknya nanti kalau ada kurang-kurang apa-apa, Iya. kontak saya aja. Ya, itu ibu di dekat tiang. Iya, Ibu. Ibu deket tiang. Tadi ada Iya. pertanyaan. Jadi kayak film Iya, India. baju putih atau baju batik. Nah, ada dua. Shalom. Terima Shalom. kasih Pak Gembala, nama saya Elisa. Ya. Saya tamu. Ya. Pertanyaan saya dulu, saya juga belajar musik. Cuman karena satu dua hal saya tidak meneruskan belajar musiknya. Pertanyaan saya, bagaimana seorang musisi atau pencipta lagu, tadi seperti Bapak menjelaskan kalau lagu itu adalah susunan yang teratur, musik yang teratur. Bagaimana musisi atau pencipta itu memilih seorang penyanyi untuk menyanyikan lagu pertama ciptaan dia itu sampai menjadi hits, itu kriteria seperti apa menurut Bang Eki? Ya. Yang pas buat penyanyi itu ya. Iya, bagaimana cara Ya. dia mengukur atau menilai seorang penyanyi? Terima Oke. kasih Pak. Ya, sama-sama. Sekarang saya awali dari komposisi kita menciptakan lagu. Menciptakan lagu itu ada 3 cara. Yang pertama, kita di kamar mandi, nyanyi, itu dapat melodinya, ya kan? Pertama. Yang kedua, dia seorang Penulis lagu. penulisnya puisi. Dia penulis, puisi, suka oke. nulis puisi, suka nulis apa gitu syair. Nah, dia dari syair dulu, baru dibikin melodinya. Kayak Ebit ya Pak ya? Ebit itu bukan? Iya. Ya. Yang kedua itu. Iya. Yang ketiga, bikin komposisinya dulu, musiknya dulu. Chord kan putaran itu aja, misalnya C, F, G, minornya A minor, D minor, E minor, ya kan? Ada situ, udah. Habis itu dia ditulis, cari melodinya dulu, melodinya baru syairnya. Jadi ada 3. Ya kan? Nah, biasanya kalau kita sudah tahu melodinya, Atau mungkin ada keempat Pak?
Apa? Dengari musik orang, terinspirasi. Saya coba dikit. Saya coba sebagian. Itu sih bagian dari semua juga bisa. Tapi gimana pun juga terinfluence Oke, kadang-kadang. lanjut, Pak. Itu sih terinfluence. Ya lucu. Gimana lucu juga. Ya jadi itu. Nah biasanya kalau kita sudah ketemu melodinya, itu kita bisa lihat ini kira-kira yang nyanyi siapa ya, gitu contohnya. Dia mungkin pada saat ngebayangin, yang nyanyi bagusnya siapa deh, Ruth Sahanaya misalnya, atau mungkin wah ini enggak deh ini si Krisdayanti ini atau siapa gitu. Dia ngebayangin itu gitu. Jadi, nah itu dicocokin. Tapi tidak semua kadang-kadang bisa masuk. Apa yang kita bayangkan tidak semua, karena lagu itu kan jadi lagu hanya lagu saja. Nanti setelah lagu, komposisi lagu kan akan dibuat aransemen. Ada arrangernya yang membuat aransemen itu. Nah, akan berbeda. Lagu yang tadinya cuma polos begitu saja dipakai gitar atau pakai keyboard. Yang tadi mikirnya, wah ini kayak Krisdayanti ini cocok. Begitu di aransemen, kayaknya nggak cocok nih Krisdayanti ini. Wah lebih cocok siapa gitu misalnya. Ya kan? Mungkin Celine Dion atau siapa yang udah nggak ada itu. Ya, atau mungkin siapa gitu yang lebih cocok dia Putri kali, Pak. Ya. Karena kalau begitu aransemen itu kadang-kadang misalnya kita bikin lagu oktavnya hanya sampai 1,5 oktav gitu. Mungkin begitu di aransemen dia bisa overtune ke ke note yang lain yang bisa tinggi gitu. Ada tambahan-tambahan atau mungkin yang tadinya nada yang segini dia bisa improvisasinya dibikin tinggi. Wah, si penyanyi ini cocok nih sepertinya. Jadi nggak semua lagu yang apa yang kita bayangkan itu pas dengan karakter orangnya. Tapi nggak apa-apa, dimulai dari situ dulu. Kita bayangin, si inilah dibuat ini. Tapi nanti mungkin bisa juga buat yang lain. Gitu. Ya. Udah mulai nulis lagu. Boleh tuh. Wah boleh nih. Kerjasama. Iya ini. Collab. Langsung nih lagunya kayak apa nih. Habis ini nih langsung dibuat nih. Ya udah, Ibu baju deh. putih. Ibu baju putih. Iya, Ibu. Iya. Terima kasih, Selamat Ibu. siang Pak Gembala. Ya. Makasih Bu Anita dan Pak Eki ya. Pertanyaan saya tadi kita kan tadi Pak Eki cerita temennya ada untuk ngambil beasiswa di luar negeri dengan mengajukan musik drum. Yang udah pasti kan kita kalah karena itu bukan musik kita. Cuman saya mau tanya ke Pak Eki, kan kita punya musik yang memang unggulan kita tadi sampai dia bisa jadi beasiswa unggulan musik etnik Indonesia. Mungkin saya cuma mau tanya gimana impian Pak Eki sendiri untuk musik Indonesia bisa mewakili juga seperti musik Korea nantinya gitu. Ada progresnya atau ada ininya udah ada di sana gitu. Apa cita-citanya berikutnya? Sekian, terima kasih. Itu aja. Iya. Terima kasih, Bu. Wah ini kan saya bilang panjang nih kalau ini nih. Soalnya ceritanya tuh Pak, karena gini ya, liku-likunya ini panjang sekali dan juga manpowernya ini mesti benar-benar sama gitu, idealis idenya tuh sama gitu. Kalau enggak akan jadi gitu loh ya. Kenapa Korea bisa begitu, K-popnya bisa jalan? K-pop itu musiknya itu patokannya hanya boy band atau girls band, selesai ya kan itu. Musiknya juga musik itu gitu. Dan bukan hanya kalau musik aja dibikin seperti itu nggak apa-apa gitu. Tapi touch up, mereka touch up. Orang Korea itu, ya kan? Dan itu dibiayai oleh negara, ya kan? Memang itu negara itu membiayakan untuk latihan itu mereka dari umur 8 tahun, 9 tahun, ya kan? Mereka dilatih, mereka bikin audisi, ya kan? Mereka dilatih untuk itu, gitu. Terus kemudian abis itu mereka dibikin kompetisi dan sebagainya. Kira-kira siapa yang unggul, nanti udah terbiasa dengan itu gitu loh. Dan mereka dibuat memang sebetulnya sih dulu pernah di Inggris itu ini kan Spice Girl kan pada saat itu Spice Girl itu juga dibikin. Dia ada masa tenggang waktunya berapa tahun gitu, 8 tahun atau 10 tahun sudah gitu. Itu mereka saya tuh baca bukunya, kenapa? Literatur videonya saya baca. Jadi mereka keluar rumah mau saya pakai baju apa itu diatur. Oh jangan pakai baju merah nih, baju hitam. Kenapa? Karena Posh pakai baju ini. Oh si ini pakai baju ini, gitu. Itu diatur semuanya. Itu terus semua elegan harus. Oh kamu kalau datang ke tempat ini harus elegan, sepatunya pakai ini apa segala macam. Iya itu diatur. Ya Spice Girl tuh sudah dibikin seperti itu dan berhasil.
gitu. Musiknya juga begitu dibuat. Nah, K-pop tuh sama dengan itu. K-pop- Harus ada dukungan negara gitu berarti Pak. Iya. Ya kalau enggak ya kayak British Speed. British Speed nggak didukung negara, tapi dia kerjasama. Waktu itu ada British company yang memang swasta swasta yang mensupport. Jadi pokoknya ada supporter lah pokoknya. Iya gitu. Nah kalau drakor itu dari mana? Angle-angle-nya itu bagus. Dan sinopsisnya, tulisan dialog-dialognya itu coba menyentuh banget gitu kehidupan sehari-hari. Saya nggak suka drakor, tapi setelah saya lihat, wah digila nih. Anak saya yang terkira-kira drakor, lu nonton drakor bisa sampai berapa episode? Saya bilang, ngapain sih gue matiin juga TV-nya. Iya, karena apa sih yang di ini ternyata pas lihat, wih ngambilnya bagus, angle-angle-nya itu loh. Gitu, maksudnya, dan ngeditnya juga bagus dia gitu. Maksudnya udah seperti film-film yang box office di sana gitu. Jadi itu perlunya peran pemerintah, peran daripada swasta dan masyarakat itu penting kalau untuk memajukan sesuatu. Nggak bisa di sini kalau cuma hanya idealis, musician aja atau saya idealis berkuar-kuar. Saya bikin Indonesia Drum dan Perkusi Festival setiap tahun ya. Saya didukung sama pemerintah. Tapi pemerintah itu tidak bisa mendukung full. Full itu maksudnya dia produksi sekian terus ditanggung gitu semua. Oh semua nggak bisa gitu karena pemerintah punya anggaran. Jadi saya beberapa Kementerian Kebudayaan, Pemprov DKI, kemudian Kementerian Parekraf, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Itu bisa karena yang namanya di Indonesia itu unsur edukasi apalagi itu biasanya jarang tersentuh gitu. Mendingan lo bikin aja panggilnya God Bless, Gigi apa itu udah bikin show, jual tiket, sponsornya banyak yang mau. Tapi kalau namanya edukasi atau agak sedikit menyentuh ada tradisi dan sebagainya, itu biasanya sponsor kurang. Iya. Saya udah tahun ke-8 nih bikin sini nanti September 2024. Itu masih kita, siapa lagi ya sponsornya? Hitungannya berapa ya? Masih begitu, harusnya kan udah ngalir gitu. Tapi ya itu saya nikmatin aja gitu. Itu UUD Pak. Ujung-ujungnya Ujungnya duit. duit. Bisa menghasilkan nah. UUD. Gitu. Sudah terjawab atau mungkin Sudah masih ada terjawab lagi? ya Ibu ya. Ya. Pak, kasih Pak. Kita orang Indonesia yang terdiri dari 36 provinsi. Kalau 34 ya, 34 Jangan lebih. udah lebih 34. 34 provinsi. Saya pernah baca tentang itu. Memang orang Korea itu juga kuat gitu loh. Sebenarnya saya baca lagi bukunya. Sebenarnya kekuatannya itu di musik Indonesia. Kalau kita mau ngambil secara etnik, kita masih berkualitas powerful. Cuman saya pikir kalau Pak Eki bisa juga jadi pionir atau kolaborasi dengan musik gereja juga, musik ini kita kan dapat ini juga kan Pak, royalti juga. Mereka kan dapat royalti juga dari Indonesia kalau nampil di Indonesia. Pasti. Sekarang kita balik, kenapa kita gak berpikir terbalik untuk kita dapat royalti dari mereka? Karena saya tahu kan Pak, kayak orang Jerman, orang manapun kita bawa musik Indonesia ke sana, mereka sangat menghargai musik Indonesia. Di Eropa juga mereka sangat menghargai musik Indonesia. Orang Indonesia sendiri underestimate dengan musik Indonesia. Ya, setuju. Sekarang Pak Eki karena kita udah kebetulan dipertemukan di sini, mungkin Pak Eki bisa kolaborasi dengan nama Tuhan di sini, bisa kolaborasi juga nanti akhirnya progresnya ke pemerintah juga gitu, by stepnya. Iya. Itu doa kita ya Pak Eki. Terima kasih inputnya. Saya setuju sekali gitu. Memang saya mulainya dari mungkin dengan yang kenapa saya bikin Indonesia Drum dan Perkusi Festival mungkin karena itu termasuk pin saya. Saya mulai dari memperkenalkan alat-alat musik perkusi yang dari Indonesia itu yang banyak sekali gitu ya. Di data di saya aja ada 60. Gamelan aja itu kan satu-satu ada macam-macam, saron, kenong, bonang apa dan sebagainya itu banyak sekali. Itu gamelan satu-satu mereka bunyinya beda, ritmenya juga beda, cara mainkannya beda. Memang iya. Tapi yang lucu, saya pernah ke Korea. Waktu itu saya pernah ke museum musik di Korea. Itu terpisah tempatnya di satu pulau tuh ya, bukan satu pulau, maksudnya ke sana tuh mesti pakai ferry gitu. Saya lupa apa namanya. Ada di IG saya. Saya ke sana, wah itu alat musik Indonesia juga ada loh. Itu ada macam-macam, ada gamelannya, ada kendangnya gitu loh. Tradisional. Mereka juga sebetulnya malah boleh dibilang budaya mereka kan Korea kan sedikit alat musik kan tradisional sedikit gitu. Mereka justru mempunyai museum itu. Sementara di Indonesia nggak ada museum musik.
Ya benar, kalau misalnya menghargai, buka YouTube deh, di Inggris orang main gamelan, ya kan? Waduh, ini kayak orang Jawa banget ini, ya kan? Oh, ya kan? Jawa banget ini, luar biasa. Gitu. Jadi penghargaan mereka-mereka itu yang orang mancanegara memang lebih daripada orang Indonesia. Saya bangsa Indonesia gitu, tapi saya mau pengen bangsa Indonesia ini juga dihormati oleh negara-negara lain dengan budaya atau filosofi bangsa Indonesia dengan kebinekaan itu tadi. Iya, saya kira-kira. sedikit saya tambahkan Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah ngasih perhatian juga. Buktinya apa? Ada Kementerian Pariwisata dan Kreatif, Parekraf ya. Ya, cuma kita harus sadar lah keterbatasan pemerintah. Makanya ya harus kita terus gugah, ada orang-orang yang cukup berada untuk mensupport kegiatan seni. Bukan hanya seni musik, bahkan juga banyak seni-seni yang lain kan. Lukis, segala macam kan. Ya, cuma ya namanya negara masih berkembang, skala prioritasnya itu belum sampai situ. Masih kebutuhan dasar. Beras dulu gitu. Masih kan pengadaan kebutuhan pokok gitu kan. Jadi ya relatif ya prioritas pemerintah belum nyampe ke situ. Tapi saya yakin suatu hari kelak akan sampai ke situ. Kenapa? Ketika Indonesia menjadi negara maju atau apa, pasti akan terjangkau juga ke situ. Ya lanjut Pak. Makanya ada Kementerian Makan Siang Gratis. Makasih ya. Tapi susah pengawasannya, bener juga gitu. Saya bilang, oh iya ya, makan siang seluruh Indonesia ini ya. Susah tuh, mesti ada kementerian tersendiri, bener juga. Makanya itu 40 bongkar undang-undang lagi. Iya betul. Udah, baik Bapak Gembala, Iya. Jadi Bang Egi. itu ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Sudah, Ya, iya. closing statement mungkin atau Iya. Kita bikin ini aja, bikin seru-seruan aja. Iya, Jadi kita, ada lagi ya, silakan, siap. siap. Satu lagi. Pak Karel, mic-nya ke Ibu pakai rompi. Boleh berdiri Ibu? Tapi bukan rompi orange loh Pak. Ya, shalom pagi. Shalom. Ya, kebetulan saya bukan pemusik. Tapi saya tahu setiap setiap Tuhan berikan sesuatu itu untuk bermanfaat ya. Jadi saya punya 3M. 3M itu 3M. Music, Market, Ministry. Waduh, hebat. Dan saya bermula dengan gitar 1 yang saya percaya ketika saya cuma tahu itu kunci G. Jadi nggak tahu lah kunci apapun. Tapi dari G itu sekarang saya sudah mengajar saya punya tempat di Singapura. Jadi anugerah Tuhan ya, kalau saya diundang tadi kan saya udah bilang kesasar ya. Dan mungkin dari sinilah kita Indonesia bisa bangkit untuk apa? Untuk ya mungkin nanti bikin gamelan atau yang apa? Angklung. Angklung itu sesuatu yang kadang-kadang cuman yang orang yang tahu balok-balok ya. Tapi iya, tapi di situ dan saya cuman berharap pagi ini kedatangan kita nggak ada yang sia-sia ya. Kedatangan kita di sini karena Tuhan itu juga Tuhan yang dia juga suka akan musik ya. Dan semua kita bukan hanya penyanyi ya, tapi kita menjadi penyembah Tuhan. Dan puji Tuhan juga, saya itu bermula dari menara doa. Saya bermula dari menara doa ketika Tuhan suruh untuk saya memulai satu misi, saya doa. Dan Singapura, puji Tuhan 2021 sampai 2022, saya dapat tempat, Tuhan kasih saya satu apartemen untuk bisa jadi rumah doa. Dan setelah itu selesai, saya selesai dengan Singapura, saya pergi ke Papua. Dan di Papua, di situ saya melayani di kapal sinabung. Dan puji Tuhan, di sana ada ribuan orang-orang yang saya layani. Tiap kali saya bawa gitar. Saya cuma bawa gitar yang saya tadi bilang cuma tahu kunci G. Jadi dengan G saya cuma haleluya, haleluya. Tapi itu pun bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di kapal ya. Dan puji Tuhan juga sekarang saya
punya lagi pelayanan di kapal kelut. Jadi kalau misalkan mau mengadakan orkestra di kapal kelut, silahkan bisa hubungi saya bisa. Karena ini waktu untuk kita bukan hanya menjangkau, ya kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Dan kalaupun kita tahunya cuma kunci G, kunci A, mungkin kunci Inggris ya, itu pun bisa berfungsi ya. Dan ini waktu untuk saya percaya Tuhan sedang membangkitkan pasukannya dan haleluya, sekarang saya menjangkau jiwa untuk lewat musik di Bukit Batok. Kalau ibu bapak datang ke Singapura silahkan di sana. Setiap minggu kita buka dari pagi sampai sore untuk latihan gitar. Wah, Iya, hebat. ya terima kasih. Padahal hanya kunci G loh Pak. Aku kunci G udah bisa ngajar sampai Singapura, Papua. Oh hebat itu Bu. Sekarang gini, itu tadi kan kunci G kan. Gimana kalau itu dengan gitar? Gimana kalau kita dengan tepuk tangan? Iya kan? Kita tepuk tangan aja dengan perkusi kan, tepuk tangan perkusi kan bisa begitu tuh, ya kan? Kita sama-sama nih. Ayo ke depan nyanyi haleluya. Oke? Oke dong. Siap, ayo. Ditantang Ayo. sama Pak Eki. Ayo. Oke, mainkan. Coba semua berdiri. Ayo, Will. Kunci G, Will. Yuk sama-sama Kasih ke kunci depan. G, Will. Kasih kunci G. Ku nyanyi Hosana. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hei, terima kasih semangatnya Ibu. Di sini masih banyak masalah. Haleluya, haleluyanya harus dengan sukacita. Masih ragu. Nanti ini aja, kasih lagu itu aja Will. Lagu Obat Apa Indahnya yuk. Obat Apa Indahnya yuk Bapak Ibu ya. Kita joget sama-sama ya. Yuk. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Ya silakan
Silakan duduk Bapak Ibu. Bang Eki terima kasih banyak waktunya. Waktunya panjang sekali nih. Ya, kalau mau ngomong musik pasti nggak akan cukup waktunya Iya, nggak Bapak selesai. Ibu ya. Nggak akan cukup waktunya. Bisa sampai malam kata Bu Gembala. Bisa sampai besok bahkan. Oke, jadi Oke, berarti obrolan kita sudah kita tutup. sudah selesai ya obrolannya jadi. Nanti ada pertanyaan lagi ya? Masih ada selesai ya? Ya, nanti ada kuisnya. Nanti ada kuisnya, sesi kuisnya. Oke? Nah, asik. Berarti saya bisa pamitan Iya, dulu. Bang Eki Ya. belum pulang kan, masih di sini? Saya kebetulan ada acara. Saya ini kan baru punya cucu pertama. saya udah dipanggil Eyang nih baru aja. Jadi hari ini tuh ada gunting rambut sama akikahan. Kalau di kita tuh ada akikahan, motong kambing 2 gitu. Sudah tinggal jadi sebenarnya acara udah tadi, tapi saya bilang nggak bisa, saya ada janji ada acara di sini. Terima kasih ya Bang Eki. Ya, sama-sama. Sudah memberikan waktunya yang panjang dari Ya, buat semuanya para jemaat Mon Hermon. Mon Hermon Church ya. Terima Dan kasih. teman-teman. Ya, Dan teman-teman dari ya, salam. Jalur. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa kontak ya. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. God bless you all. Ya. Thank you. Terima kasih Bang Eki. Ya. Ya Bapak Ibu, data Pak Eki sebentar ditampilin, yang ingin lihat IG-nya tahu bisa difoto aja tampilan di layar ya. Oh, haleluya. Ya. Oke, Bapak Ibu ini IG-nya @eki.soekarno kalau mau di add ya, kalau mau di follow. IG saya perlu nggak? Kayaknya perlu ya. Perlu dong IG saya. IG Mon Hermon juga perlu dong ya kayaknya ya nanti ya. Oke, Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Kita masih ada kuis habis ini. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Yuk, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan memberi untuk Tuhan, tetapi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Supaya acara kayak gini bisa berlangsung terus ya. Oh. Yuk, mari sama-sama kita persiapkan hati untuk memberikan yang terbaik.